سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Baik, sebelum kita masuk materi, insyaallah kita akan mengulang-ulang kosakata populer Arab ya agar kita punya modal besar untuk memahami kitab bahasa Arab ya atau kitab gundul. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min dari ila kepada an tentang ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan atau am atau hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunalika di situ alladzi orang yang lelaki allati orang yang perempuan alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang qabla sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang amama di depan waro'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah ingda di sisi baina di antara haula di sekitar ma'a bersama inna sungguh innama sungguh hanya annama sungguh hanya la sungguh qad sungguh la sungguh qad sungguh in jika kalau ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa la tidak laisa bukan lam belum lan tidak akan illa kecuali ghaira selain
duna tanpa siwa selain. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobta kamu memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Ya, ini kosakata populer. Ya, tolong diulang-ulang sampai hafal. Nah, kita akan tambah kosakata populer, tapi ini khusus untuk fiil, khusus untuk kata kerja. Saya susun menurut huruf hijaiyah, dari mulai huruf alif atau hamzah, kemudian nanti ba, kemudian ta, kemudian sa, sampai huruf ya. Ya, setiap huruf hijaiyah ada 8. Jadi 8 kali 28 ya. Oke, saya pilih yang populer. Ya, ini huruf alif atau hamzah dulu. Awalannya alif atau hamzah. Ata datang, amaro menyuruh, akhoza mengambil, akala makan, aroda ingin, aba enggan, ajaba menjawab, amina aman.
Ata datang, amara menyuruh, akhadha mengambil, akala makan, arada ingin, aba enggan, ajab ajaba menjawab, amina aman. Ata datang, amara menyuruh, akhadha mengambil, akala makan, arada ingin, aba enggan, ajaba menjawab, amina aman. Ya. Ata datang, amara menyuruh, akhadha mengambil, akala makan, arada ingin, aba enggan, ajaba menjawab, amina aman. Oke, ya, sambil dihafal ya. Ini kosakata populer fiil atau kata kerja. Baik, sekarang materi kita hari ini ya tentang kalimat. Namun sebelum kita masuk ke kalimat, saya ingin mengulang-ulang lagi tentang unsur dalam bahasa Arab. Ya, unsur dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3. Ada huruf, ada kata, dan ada kalimat. Nah, insya Allah kita fokus nanti bahas kalimat. Nah, huruf adalah apa? Huruf adalah komponen terkecil dalam bahasa. Nah, huruf adalah komponen terkecil dalam bahasa. Namun dalam bahasa Arab huruf dibagi menjadi 2. Ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa? Huruf mabani adalah huruf yang membangun atau menyusun menjadi kata, ya, seperti huruf hijaiyah. Ya, dan huruf mabani ini tidak bermakna kecuali kalau sudah menjadi kata. Contohnya huruf hijaiyah adalah a, ba, ta, sa sampai ya. Ada 28 huruf. Kedua adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini adalah kata yang memiliki makna, ya, baik itu 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf. Contohnya min, ila, fi, ya, itu dinamakan dalam bahasa Arab huruf tapi termasuk kata, ya. Min huruf jar artinya dari, ila artinya ke atau kepada, fi artinya di atau di dalam. Ini huruf ma'ani, ya, huruf yang memiliki makna. Yang kedua, kata. Kata ini adalah susunan huruf. Ada 3 macam kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim, kata benda, fiil, kata kerja, huruf, kata benda. Huruf, kata bantu. Isim, kata benda, fiil, kata kerja, huruf, kata bantu. Contoh isim, Zaidun, Hindun, ya, nama orang. Fiil, contohnya doroba, yadribu, artinya memukul. Huruf, contohnya min, ila, fi, ya, itu sama seperti di atas. Nah, ini pembahasan kita hari ini adalah tentang kalimat. Kalimat adalah susunan 2 kata atau lebih yang memberikan berita, memberikan kabar atau informasi. Ya, itu definisi kalimat dalam bahasa Arab, yaitu susunan 2 kata atau lebih yang memberikan sebuah berita atau informasi. Dalam bahasa Arab kalimat dibagi menjadi 2. Nah, kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya Zaidun doroba. Zaidun memukul. Zaidun doroba. Zaid telah memukul. Ya. Karena diawali dengan Zaidun, isim, maka dinamakan kalimat ismiyah. Kemudian kedua, kalimat fi'liyah, ya, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Contohnya Zaidun, contohnya doroba Zaidun. Doroba Zaidun.
Doroba sudah memukul Zaidun Zaid. Zaid telah memukul. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang susunan kalimat seperti ini kurang akrab. Ya, inilah yang menjadikan nanti kadang kita pusing atau bingung. Ini nerjemahnya gimana nih? Zaid kalau kalimat ismiyah gampang karena sesuai dengan susunan SP subjek predikat. Kalau kalimat fi'liyah susunannya tidak subjek predikat tapi predikat subjek. Doroba predikat, Zaidun subjeknya. Nah, tapi dalam menerjemah tetap harus seperti bahasa Indonesia. Subjek dulu baru predikat. Doroba Zaidun berarti artinya Zaid sudah memukul. Artinya sama seperti yang di atas. Oke. Ini ya. Nah, jadi kalimat ada dua. Nah, ini yang perlu kita pahami karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia karakteristiknya susunannya itu subjek predikat. Ya, subjek predikat itu sudah memberikan berita, sudah menjadi kalimat yang sempurna. Kalau dalam bahasa Arab selain susunan subjek predikat juga ada susunan predikat subjek ya atau kalimat fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan fi'il. Contohnya doroba Zaidun. Zaid memukul. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam tentang subjek dan predikat dalam bahasa Arab. Subjek, predikat. Subjek adalah benda ya. Benda yang akan dilekati sebuah hukum atau sebuah berita. Itu namanya subjek. Benda yang akan dilekati sebuah informasi atau berita. Contohnya Zaidun doroba. Zaid memukul. Nah, Zaid akan diberi informasi, akan dilekati sebuah informasi yaitu dia memukul. Gitu. Kalau predikat adalah informasi yang akan dilekatkan kepada subjek, itu namanya predikat. Nah, kalau susunan kalimat ismiyahnya Zaidun doroba. Zaidun sebagai subjek, doroba sebagai predikat. Nah, kalau dibalik kalimatnya menjadi kalimat fi'liyah, doroba Zaidun. Doroba memukul Zaidun Zaid. Ya, yang dilekati berita dorobanya atau Zaidunya? Ya, tentu Zaidunya karena kata kerja tidak bisa dilekati sebuah berita. Ya. Nah, maka doroba Zaidun artinya Zaid memukul, Zaid sudah memukul, Zaid sebagai subjek, doroba sebagai predikat. Ini. Contoh lagi. Kalimat Fatimatu dorobat. Nah, perhatikan di situ Zaidunya diganti dengan perempuan. Fatimah. Fatimah dorobat. Kalau subjeknya perempuan, maka kata kerjanya juga harus melekat tanda-tanda perempuan. Ya, yaitu kalau fi'il madi, kata kerja lampau, maka ditambah tak mati. Doroba menjadi dorobat. Ya. Ini tanda bahwa pelakunya adalah perempuan. Zaidun Fatimatu dorobat. Nah, kita tentukan subjeknya yaitu Fatimah, kemudian predikatnya adalah dorobat. Kalau dibalik juga sama, dorobat Fatimatu. Fatimah telah memukul. Ya, Fatimah sebagai subjek, dorobat sebagai predikat. Ini kalimat ini kaidahnya seperti ini, aturannya seperti ini. Nanti akan kita praktekkan pada ketika membaca kitab ya. Nah, ini contoh kalau kalimatnya atau kalau fiilnya, kata kerjanya berupa fiil mudhari. Zaidun yadribu. Nah, perhatikan di situ yadribu. Tadi kan doroba. Kalau yadribu berarti kata kerjanya sedang. Zaid sedang memukul. Zaidun yadribu. Kalau sedang maka ya awalannya ya. Yadribu ya. Zaid sedang memukul. Ya-nya tidak diartikan dia karena pelakunya disebutkan yaitu Zaidun. Zaid sedang memukul. Tidak perlu Zaid dia memukul, tidak perlu. Tinggal Zaid sedang memukul gitu. Atau dibalik, yadribu Zaidun.
Yadribu memukul, Zaidun Zaid. Ya, jadi tidak perlu dia yadribu dia memukul Zaidun Zaid. Nah, nanti malah rancu. Ya, jadi pelakunya bukan dia lagi, tapi pelakunya adalah isim yang disebutkan setelahnya, yaitu Zaidun. Zaid sedang memukul. Ini kalau muzakkar, kalau laki-laki. Sekarang kalau muannas, Fatimah. Nah, kalau Fatimah maka tadribu. Ya, seperti tadi saya katakan kalau perempuan maka harus ada tanda perempuannya. Kalau laki-laki kan awalannya ya, kalau fi'il mudhari. Tapi kalau perempuan awalannya tak, ya. Tak taknis namanya, tak perempuan. Fatimah tu tadribu. Fatimah memukul atau sedang memukul. Fatimah subjek, tadribu predikat. Tadribu kalau dibalik, tadribu Fatimatu. Tadribu memukul. Nah, siapa? Fatimatu Fatimah. Ya, subjeknya Fatimah, tadribu predikatnya. Nah, itulah susunan subjek dan predikat. Nah, sekarang kalimatnya seperti ini. Ya, model kalimat lain. Zaidun fil masjid. Nah, jadi kalimatnya tidak fi'il lagi, tapi berupa jar majrur. Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid. Ya. Subjeknya adalah Zaidun, predikatnya fil masjid. Ya. Di dalam masjid itu sebuah informasi berita yang akan dilekatkan kepada Zaidun. Nah, makanya informasi tersebut dinamakan predikat. Sedangkan Zaidun sebagai subjek. Nah, ini susunan yang normal dalam bahasa Indonesia. Bisa diterjemahkan letterlek ya, sesuai susunannya. Nah, namun dalam bahasa Arab terkadang predikatnya didahulukan. Nah, ini namanya khobar muqaddam ya, predikat yang didahulukan, kemudian subjeknya diakhirkan. Itu ada model seperti itu, ada model kalimat ya. Disinilah pentingnya kita mempelajari model-model kalimat atau uslub. Uslub ya, uslub itu model kalimat. Fil masjidi Zaidun. Fil masjidi Zaidun. Di dalam masjid Zaid. Kalau diterjemahkan seperti itu mungkin kurang enak didengar, kurang mudah difahami. Fil masjidi Zaidun. Di dalam masjid Zaid. Nah, kurang enak kayaknya. Nah, bisa kita balik lagi. Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid. Atau kita ditambah ya, ada kata tambahan. Fil masjid Zaidun, di dalam masjid ada Zaid, seperti itu. Boleh juga. Di dalam masjid ada Zaid. Ya, ada tambahan kata ada. Dalam ilmu menerjemah tidak masalah kita menambahi ya satu kata dua kata. Untuk apa? Untuk memahamkan. Itu boleh. Di dalam masjid ada Zaitun. Subjeknya mana? Subjeknya tetap Zaitun. Predikatnya fil masjid. Seperti itu. Karena subjek itu yang akan dilekati informasi atau berita. Contoh lagi, Alkitabu li Zaidin. Alkitabu kitab, kitabnya sudah tertentu, the book. Ya, contohnya kitab itu atau kitab ini. Li Zaidin, milik Zaid. Kitab itu milik Zaid. Nah, milik Zaid ini adalah informasi yang akan dilekatkan kepada al-kitabu. Al-kitabu. Jadi al-kitabu subjek, li Zaidin predikat. Dibalik, li Zaidin al-kitabu. Milik Zaid kitab. Nah, milik Zaid kitab. Nah, ini maka kalau diterjemahkan letterlock mungkin sulit dipahami. Maka boleh dibalik. Al-kitabu li Zaidin. Kitab itu milik Zaid, ya. Kitab itu milik Zaid. Gitu. Coba kita lihat yang di berikutnya di layar ini. Ini contoh yang ada di kitab kuning ya. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu air-air allati yang yajuzu boleh at-tathiru bersuci biha dengannya sab'u miyahin 7 air. Ya, kalau diterjemahkan air-air yang boleh bersuci dengannya adalah 7 air. Nah, ini kira-kira mana subjeknya, mana predikatnya. Ya, dalam pesantren biasanya ya
mereka menggunakan ada tanda menunjukkan bahwa ini subjek, ini predikat. Kalau bahasa Jawa tanda subjek itu utawi. Kalau predikat itu iku dengan kata iku. Ya, utawi itu mubtada atau subjek, iku itu predikat. Nah, dalam metode al-ijaz kita bahasa Indonesia kan. Utawi itu adapun. Ya, kalau ada kata adapun berarti setelahnya itu adalah subjek. Kalau predikat maka ada tandanya yaitu adalah. Ya. Jadi setelah kata adalah, oh berarti itu adalah predikat. Nah, coba saya artikan. Almiyahu adapun air-air alati yang ya juzu boleh. Apa yang boleh? Atau hiru bersuci. Ya, biha dengan air, dengan miyah. Sab'u miyahin adalah 7 air. Ya, air-air yang boleh bersuci dengannya adalah 7 air. Jadi subjeknya al-miyahu, predikatnya adalah sab'u, 7. Ya, atau sab'u miyahin, 7 air. Gitu. Nah, sedangkan allati yajuzu at-tadhiru biha itu sebagai apa? Ini sebagai pelengkap saja. Pelengkap ya atau keterangan untuk kata al-miyahu seperti itu. Adapun mubtadanya atau subjeknya adalah al-miyahu. Kedua, summa al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Summa kemudian al-miyahu adapun, nah, biasanya ada tanda seperti ini. Adapun mubtada ini ya. Adapun air-air ala arba'ati aksamin adalah terbagi atas 4 bagian, 4 macam ya. Ala arba'ati aksamin terbagi atas 4 macam, 4 bagian. Jadi air itu ada 4 macam, maksudnya seperti itu. Mubtada'nya adalah al-miyahu, khobarnya adalah ala arba'ati aksamin, terbagi atas 4 macam. Ya, memang di situ ada yang ya asalnya itu ada yang terbuang, yang qasimu ala gitu. Yang qasimu artinya terbagi. Kemudian contoh ketiga, wajuludul maitati tathuru bittibaghi. Wajuludul maitati, dan adapun kulit-kulit bangkai tathuru adalah bisa suci. Nah, toharo yathuru artinya suci atau bisa suci. Kalau toharo yutohiru, tathir artinya mensucikan atau bersuci. Tathuru bisa suci bitibari dengan penyamakan atau dengan disamak. Ya, jadi kulit bangkai, seumpama ada kambing yang meninggal atau yang mati tidak disembelih, ya itu kan menjadi bangkai. Nah kulitnya itu bisa dimanfaatkan, bisa diambil kemudian disamak, maka tidak menjadi najis. Nah, padahal hukum asalnya najis. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulit bangkai tathuru adalah suci bitibari dengan disamak. Berarti predikat subjeknya adalah juludu. Juludu. Kemudian predikatnya adalah tathuru ya. Sedangkan bitibak itu keterangan atau pelengkap ya. Al-maitati sebagai mudhof ilaih, wa juludul maitati. Kemudian nomor 4. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku adapun siwak, dan adapun siwak, mim berarti mubtada, mustahabun adalah dianjurkan. Kho ya, kalau mubtada kho adalah dianjur. Kalau khobar kho, maaf. Kho khobar artinya kodenya adalah dianjurkan fi kulli halin, di dalam setiap kondisi, kapan saja. Nah, berarti subjeknya asiwaku, khobarnya atau predikatnya mustahabun. Ya, fi kulli halin sebagai keterangan. Gitu. Nah, contoh lagi ya, biar makin paham. Wa furudul wudu'i, adapun fardu-fardu wudu. Nah, ini di sini
susunan idhofah. Wa furudul wudu'i, adapun fardu-fardu wudu, sittatu asya'a adalah 6 perkara, ya, 6 hal. Ya, jadi mubtada'nya atau subjeknya adalah furudu. Furudu. Ini wudu'i sebagai mudhof ilaih. Sittatu asya'a. Sittatu ini khobarnya atau predikatnya, asya'a sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ya, jadi yang kita ambil yang kata yang pertamanya saja, isim yang pertama, karena ini susunan idhofah ya, mudhof ilaih yang menjadi patokan itu mudhofnya. Oke. Wasunanuhu asyratu asya'a. Wasunanuhu, adapun sunahnya wudu. Nah, sunan itu jamak sunnatun, jamaknya sunan. Ini jamak taksir. Fardun, furudun. Ini jamak taksir juga. Asyratu asya'a, 10 perkara, 10 hal. Sunahnya wudu ada 10 hal. Ya, jadi sunanu ini sebagai mubtada, subjek, hu ini mudhof ilaih, asyratu khobar, asya'a mudhof ilaih. Gitu. Asya'a ini isim ghairu munsharif, jadi pakainya fathah tanpa tanwin. Ketika jar pakai fathah. Berikutnya, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal istinja'u, adapun cebok, ya, cebok, istinja itu cebok, ya, setelah buang air kecil atau air besar. Wajibun adalah wajib. Nah, berarti ini predikatnya. Minal bauli, dari pipis. Baul itu pipis, buang air kecil. Wal ghaiti, dan BAB, buang air besar. Ya, minal bauli wal ghaiti sebagai keterangan saja. Tuh. Wal afdolu al yastanjia. Wal afdolu an yastanjia bil ahjar summa yutbi'uha bil ma'i. Wal afdolu, adapun yang afdol, yang lebih utama, ayastanjia adalah beristinja. Ini an yastanjia beristinja bil ahjari dengan batu-batu, ahjar, hajarun ahjar. Summa kemudian yutbi'uha, kemudian melanjutkannya bil ma'i dengan air, ya. Jadi kalau kita istinja afdolnya itu pertama dengan batu, kemudian disempurnakan dengan air, ya. Tapi kalau repot ya cukup dengan air saja. Gitu. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya tentang mubtada dan khobar atau subjek dan predikat, ya. Jadi insya Allah semakin kita sering praktek akan semakin melatih feeling atau zauk kita untuk menentukan mana subjek, mana predikat. Ya, kayak bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, bisakah kita menentukan subjek, predikat, objek? Ya, itu biasanya dengan feeling, ya. Itu langsung tahu. Intinya subjek adalah benda yang akan dilekati sebuah informasi, sedangkan predikat adalah informasi yang akan dilekatkan kepada subjek, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mudah karena subjek selalu di depan, predikat selalu di belakang. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak harus. Terkadang subjek dulu baru predikat, terkadang dibalik, predikat dulu baru subjek. Nah, tadi yang saya contoh-contohkan ini dari kitab ini rata-rata adalah subjek dulu baru predikat. Jadi mubtada khobar, mubtada khobar. Kalau predikat dulu nanti fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke praktek? Ustadz, slide yang kedua terakhir, Ustadz. Kedua terakhir. Ini, Ibu. Iya, itu ada yang 1, 2, 3. Nomor 3 dari atas itu ada bitabagi. Tadhuru bitabagi. Itu tadi kan mudhaf ilaih, mudhafnya tadhuru bitabagi, mudhaf ilaih ya Ustadz. Itu antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu bukan?
Bukan. Tathuru itu predikatnya, fi'il. Bitibaqi itu jar majrur. Bi huruf jar, tibaq jar majrur. Ya. Oh, bukan mudhof ilaih ya? Bukan. Kalau mudhof ilaih itu juludul maitati. Nah, itu baru mudhof ilaih. Iya, iya, iya. Saya Iya. kira tadi mudhof ilaih tapi kok dipisahkan dengan bi. Enggak. Iya, iya. Terus ini Ustaz, apa mubtada itu khobar itu enggak selalu fiil ya Ustaz? Kalau Khobar saya enggak melihat selalu tadi fiil. keterangan. Enggak selalu fiil. Khobar itu terkadang jar majrur. Khobar itu ada 4. Ya, ada yang khobar itu berupa mufrad, kalimat kata bukan kata tunggal ya. Bukan susunan kata, ada yang susunan kata. Ada khobar mufrad, ada khobar murakkab. Ya, kalau mufrad berarti satu kata. Kalau murakkab berarti susunan 2 kata atau lebih gitu. Dan ini mubtada enggak selalu isim. Tadi ada fil apa gitu, filnya jadi apa? Jadi mubtada jadi tadi. Enggak. Coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Yang ke belakang ada fil apa tadi tuh? Coba, fil masjid. Enggak, udah masuk ke penerapan kitabnya, Ustaz. Oh, penerapan kitabnya. Mana? Ini, fi kulli halin. Apa mana? Mana, Bu? Iya kayaknya. Enggak, kalau fi kulli halin, fi mana? Iya. Pokoknya saya tadi tuh nangkepnya kalau mubtada itu enggak selalu isim. Jadi fil apa gitu. Filnya itu jadi mubtada itu. Enggak. Mubtada itu harus isim. Mubtada harus isim. Ya. Mubtada harus isim. Tidak boleh fiil. Ya, kalau khobar itu baru boleh fiil, boleh isim. Atau boleh kalau huruf kalimat. enggak bisa jadi mubtada, Ustaz. Kalau huruf bisa jadi mubtada. Enggak boleh. Enggak bisa. Fi gitu enggak bisa. Enggak boleh. Oh. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya udah, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Sekarang kita masuk ke praktek ya. Prakteknya kita pakai kitab Taqrib. Mana nih? Kitab Taqrib. Kitab Taqrib ini adalah kitab fikih juga. Di kitab fikih, cuma dia itu di atasnya Safinatun Najah. Ya, di atasnya kitab Safinatun Najah. Ya, cuma bahasanya hampir sama seperti kitab Safinatun Najah. Nah, saya sudah mengirimkan ininya ya, apa namanya, PDF untuk latihan praktek. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka atau di fotokopi di print juga boleh. Di situ ada kosakatanya. Nah, itu membantu sekali untuk bisa membaca. Oke. Sudah terlihat semuanya? Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Oke. Sudah, Ustaz. Oke. Terlihat ya. Saya bacakan dulu Arabnya, harokatnya, baru nanti setelah itu saya terjemahkan ya. Saya bacakan 3 kali, nanti Bapak Ibu kalau mau latihan membaca, nanti saya minta 1 untuk baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ya rabbal alamin. Ya, kita lihat tulisannya dan dengarkan cara membacanya, cara saya membacanya. Kitabut Toharoti al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji
Wa ma'ul barodi. Wa ma'ul barodi. Ya. Kitabut toharoti. Al-miyahu allati yajuzu at-tatahiru biha sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Sekali lagi ya. Bismillah. Kitabut toharoti. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Oke. Silakan yang mau baca. Saya Ustaz. Bu Yanti, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut toharoti al-miyahu allati yajuzut tathiru biha ya kan? Ya, sab'u miyahin ma'un samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Iya, mumtazah, luar biasa. Satu lagi. Pak Umar. Ya, silakan Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati al-miyahul lati yajuzut tadhiru biha sab'u miyahi ma'us sama'u sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul birodi. Barodi. Ya, bentar ya. Oke, bagus, mumtaz. Oke, sekarang saya artikan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan Ustaz, Pak. mau tanya Ustaz. Itu wama'ul baradi bisa juga dibacakan wama'ul bardi. Itu boleh nggak Ustaz? Wama'ul. Apa harus baradi atau bardi juga boleh? Ntar dulu, itu kalau barot itu artinya embun. Kalau baret itu artinya dingin. Kalau saya dapat guru saya sih barot. Wallahu alam kalau bacanya bardi berarti air dingin mungkin ya. Tapi saya bacanya dulu dapat dari ustadz saya barot. Barot gitu, Pak. Iya. Baik, Ustaz. Oke. Oke, saya artikan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci. Al-miyahu, adapun air-air. Allati, yang. Ya juzu, boleh. Apa yang boleh? At-tadhiru, bersuci. Kalau ada apa berarti fa'il setelahnya. Atau subjek. Pelaku. Yang boleh at-tadhiru, at-tadhiru bersuci biha dengan al-miyah. Sab'u miyahin adalah 7 air. 7 air. Ma'us samai, yaitu ma'us samai, air langit atau hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, bahari, laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai, nahar, anhar, jamaknya anhar.
Wa ma'ul bi'ri dan air sumur, bi'run, abar, jamaknya abar. Wa ma'ul aini dan air mata air. Ya, air mata air yang muncul sendiri. Wa ma'us salji dan air es atau air salju, es, ya. Wa ma'ul barodi dan air embun, ya, air yang ada di dedaunan, yaitu di atas daun, itu ma'ul barodi. Oke, lagi ya. Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci. Al-miyahu, adapun air-air, allati yang yajuzu boleh apa at-tadhiru bersuci, biha dengan miyah, sab'u miyahin adalah 7 air, yaitu ma'us samai air langit, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahri dan air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'ul salji dan air es, wa ma'ul barodi dan air embun. Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci. Al-miyahu, adapun air-air, allati yang yajuzu boleh, apa yang boleh, at-tadhiru bersuci, biha dengan al-miyah, sab'u miyahin adalah 7 air, ma'us samai, yaitu ma'us samai air langit, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahri dan air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'us salji dan air salju, air es, wa ma'ul barodi dan air embun. Silakan Bu Ernawati, coba. Bu Erna. Ya. Silakan Bu. Kita nggak usah dilakukan ya, langsung diartikan aja ya. Ya, nggak usah. Itu mah gaya-gaya saya aja. Kita menyanyi. Kitabut Thaharati, kitab bersuci, tentang bersuci. Al-miyahu, air-air, allati yang yajuzu boleh, at-tadhiru. Al-miyahu, adapun air-air. Oh, al-miyahu, adapun air-air, allati yang yajuzu boleh, at-tadhiru digunakan untuk bersuci, biha dengannya, sab'u 7 miyahu 7 air. Sab'u samai miyahin adalah adalahnya. Adalah 7 air. Ma'us samai air langit, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahri dan air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'us salji dan air salju atau air es, wa ma'ul barodi dan air embun. Iya, mumtazah. Terus selanjutnya Bu Gita, coba Bu Gita. Boleh Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab Thaharoh atau kitab bersuci. Kitab satu aja. Oh iya, kitab suci, kitab bersuci. Ya, kitab tentang bersuci. Al-miyahu, adapun air-air, alati yang yajuju boleh, at-tathhiri menyucikan, biha dengannya, sab'u ada sab'u miyahu ada 7. Sab'u miyahi ada 7. Sab'u miyahin ada 7. Ma'us samai adalah air langit atau hujan, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahari dan air sungai, wa ma'ul
ba'ri dan Bi'ri. air sumur, wa ma'ul bi'ri dan air sungai dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'us salji dan air es, wa ma'ul barodi dan air embun. Mumtaz, mumtaz, bagus. Nah, ini kita bahas ya. Pertama kitabut toharoti. Ini susunan mudhof ilaih ya. Susunan mudhof ilaih itu susunan dua isim atau lebih digabung. Nah, yang pertama tidak boleh tanwin, maka kitabu, asalnya kitabun jadi kitabu. Atau haroti mudhof ilaih, hukumnya ya kalau mudhof juga tidak boleh al ya, tidak boleh ma'rifat, tidak boleh al kitabu, tapi kitabu. Toharoti atau haroti ini mudhof ilaih harus jar, harus kasroh. Atau haroti. Gitu ya. Almiyahu ini sebagai mubtada atau subjek. Almiyahu dari kata maun, jamaknya ada alif lamnya. Iya, ada alnya. Karena mubtada itu syaratnya harus ma'rifat juga. Harus alif lam. Ma'rifat. Tidak harus alif lam. Terkadang dia tidak ada alif lam. Tapi karena ma'rifat, contohnya nama. Zaidun. Itu juga bisa menjadi mubtada. Iya, nama, iya. Almiyahu, adapun air-air. Ini mubtada, maka hukumnya rofa atau dhammah. Miyah, dari kata ma'un. Jamaknya miyah. Allati yang... ini isim mausul, hukumnya mabni. Yajuzu. Ini yajuzu ini fi'il mudhari'. Ada awalan ya. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu 4. Alif, nun, ya, ta. Anita. Anita. Alif, nun, ya, ta. Nun, ya, ta. Anita. Asalnya dari kata jaza yajuzu. Artinya boleh. Ini termasuk fi'il mudhari'. Kalau fi'il maka butuh fa'il. Kalau fi'il butuh fa'il. Fi'il itu predikat. Fa'ilnya itu subjeknya. Ya, subjeknya adalah at-tadhiru. Apa yang boleh? Biasanya kalau fa'il itu kodenya apa atau siapa. Nah, apa yang boleh? Yaitu yang boleh apa? Yaitu tathir, bersuci. Air-air yang boleh bersuci. Tathir. Tathir ini bersuci. Dari kata toharo yutohiru. Tathir. Ya, bersuci. Fa'il ini ditandai dengan alif lam nggak, Ustaz? Enggak harus alif lam. Ya. Fa'ilnya tidak harus alif lam. Kita bisa menentukan itu fa'il? Dengan itu. Fi'il fa'il. Ya, itu dengan, ya itu saya katakan tadi dengan feeling. Feeling. Ya, iya. Fi'il fa'il tadi. Feeling. Iya, fi'il fa'il. At-tadhiru biha dengan almiyah. Haknya kembali almiyah. Biha. Sab'u miyahin. Ini juga susunan idhofah. Sab'u mudhaf, miyahin mudhaf ilaih. Ini berhubung tidak ada al maka pakai tanwin. Sab'u miyahin, 7 air. 7 air. Ini sebagai khobar atau predikat dari kata apa? Al-miyahu. Nah, jadi khobarnya jauh ya. Khobarnya terpisah, terjeda dengan kata-kata allati yajuzu at-tadhiru biha. Gitu. Ya. Oke. Ma'us sama'i. Ini juga susunan idhofah. Ma'us sama'i. Ma'us sama'i. Air langit. Ini ma'u mudhaf. As-sama'i mudhaf ilaih. Pokoknya kalau mudhaf ilaih itu yang pertama tidak boleh tanwin, kemudian kedua harus kasroh. Ya, ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Ini juga sama mudhaf ilaih. Ma'ul bahri, air bahar. Bahar itu bahari. Bahasa Indonesianya bahari atau laut. Air laut, air asin boleh untuk wudu, untuk mandi. Wa ma'un nahri dan air air apa ini? Nahar. Sungai. Jamaknya anhar. Tajri min tahtihal anhar. Ma'un nahri. Wa ma'ul bi'ri. Bi'r artinya
Sumur. Sumur. Ya. Ini juga sama susunannya mudhof ilaih. Wa ma'ul aini. Air, mata air. Ain itu artinya banyak sebenarnya. Bisa artinya mata, bisa artinya mata air. Ainun. Iya, ainun kan artinya mata. Tapi konteksnya di sini tidak diartikan mata karena tidak cocok. Iya. Masa air mata buat wudu. Gitu. Kelamaan ngumpulinya. Kalau air mata apa Pak Ustadz? Kalau air mata bahasa Arabnya tumu'un. Oh, nggak ada ainnya ya Pak ya. Nggak ada. Wa ma'us salji. Air salju. Nah, ini Air juga salju. mudhof ilaih. Wa ma'ul barodi. Air embun. Iya. Embun. Oke, itulah tentang nahwu sorofnya ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, Ustaz mau bertanya, Ustaz. ya, silakan Bu. Ya. Al-miyahu allati yajuzu. Al-miyahu itu mu'annas atau mudzakkar, Ustaz? Kalau belakangnya yajuzu berarti mudzakkar. Mudzakkar, sedangkan nanti tadhiru biha hanya kan untuk mu'annas. Berarti terus sabu'ul miyahi itu boleh enggak misalnya sabu'ul miyahi gitu, bukan sabu'ul miyahin. Oh iya. Kalau ini tadi al-miyahu itu jamak taksir. Nah, dalam bahasa Arab ada kaidah kullu jam'in mu'annas. Ya, setiap jamak dihukumi juga mu'annas. Ya, setiap jamak juga dihukumi mu'annas. Makanya di sini jamak taksir maksudnya Ustaz ya? Iya. Makanya di sini pakai biha, ha ini kan mu'annas. Kembalinya ke al-miyahu begitu. Tapi kok pakai ya juzu, Ustaz? Kok enggak tajusu gitu? Oh, kalau ya juzu itu fiil, fa'ilnya itu at-tadhiru. Fa'ilnya itu at-tadhiru, bukan al-miyahu. Kalau fa'ilnya al-miyahu baru nanti pakai tajuzu. Gitu. Air-air yang boleh bersuci. Jadi boleh bersuci itu fiil fa'il. Bersuci itu fa'ilnya, ya juzu itu fiilnya. Loh, kenapa fa'il berupa bersuci kayak fiil? Nah, ini namanya masdar. Masdar itu maknanya itu fiil, tapi dia itu dihukumi isim. Tathir itu kan artinya bersuci. Artinya memang fiil, tetapi dia itu hakikatnya adalah isim masdar. Itu makanya boleh jadi fa'il, boleh jadi subjek. Ya, terus sab'u miyahin, boleh enggak sab'ul miyahi? Boleh-boleh aja, tapi kan dari pengarangnya tidak pakai al. Ya, dari sananya memang tidak pakai al. Jadi kita ikut aja. Kalau tidak ada al ya udah, jangan kita tambahin al gitu. Kalau mau tambahin al boleh aja, tapi yang cocok tidak pakai al ya, karena dianggap masih umum. Karena dianggap masih umum. Gitu. Baru setelah itu dijelaskan ma'us sama. Nah, ini sudah khusus, sudah ma'rifat. Gitu ya, Bu. Lanjut ya. Ya, sama-sama. Mau tanya Ustaz? Ya, silakan Pak. Ya, dari mulai wama'ul bahri itu sampai dengan akhir wama'ul baradi itu merupakan atof semua ya Ustaz? Iya, betul. Ma'tuf semua dia? Ma'tuf semua. Karena ada wawu, huruf semua ya. Atof, iya. Betul. Betul. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Ini agak panjang. Saya bacakan dulu seperti biasa. Bapak Ibu silakan lihat tulisannya sambil hafalkan cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin.
tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'u al-mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musyammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Ya. 2 kali lagi. Summa al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'u al-mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Sekali lagi. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Silakan Bu Rita, Bu. Bu Rita ada? Bu Rita ada? Atau Bu Rita nggak ada ya? Pak Sugeng, coba Pak Sugeng. Ya Pak Ustadz. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Summal mayu. Iya. Summal miyahu ala arba'atun ala arba'ati aqsam min. Ya. Tahirun mutahhirun ghairu mutahhirun mutahhirin ghairi ghairu makruhin wa huwa makruhin wa huwal ma'u wa huwal ma'u at-talaq al-mutlaqu mutlaqu wa al-mutlaqu ya al-mutlaqu wa tahirin mutahhirin mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musammasu. Iya, bagus. Wa tahirun ghairu mutahhirun wa huwa mutahhirin wa huwa
al-ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru mutaghayyiru bima kholatohu min nal tohiroti. Iya, bagus. Minat tohiroti. Minat tohiroti. Iya, karena itu to itu huruf samsiah. Jadi langsung ke to. Minat tohiroti. Oh ya. Bagus. Coba saya bacakan artinya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian al-miyahu adapun air-air. Adapun air-air. Ala arba'ati aksamin adalah terbagi atas 4 bagian, 4 macam. Ala arba'ati aksamin adalah terbagi atas 4 macam. 4 macam-macam. Aksam jama dari kismun. Aksam kismun. Yaitu 4 macam itu, 1 tohirun yang suci. Air yang suci. Mutahirun yang mensucikan. Suci mensucikan. Ghairu makruhin. Ghairu yang tidak, makruhin makruh. Ya, jadi suci bisa mensucikan dan tidak makruh dipakainya. Wahwa adapun dia, wahwa dan adapun dia, maksudnya tohirun mutahirun itu al-ma'u adalah air, an mutlaku yang mutlak, air mutlak namanya. Istilahnya itu air mutlak, air yang tidak diikat. Mutlak itu artinya tidak diikat ya. Artinya dia itu tidak memiliki nama ya. Beda dengan air kopi. Air kopi kan punya nama yaitu kopi ya. Tapi kalau air yang mutlak, air jernih gitu ya, itu tidak punya nama. Ya, air putih. Kita menyebutkan air putih ya, itu kan tidak punya nama. Ya, apa namanya? Jadi kalau ditaruh di botol ya jadi namanya air botol. Taruh di gelas namanya air gelas ya. Tapi kalau kopi ditaruh di mana saja ya, karena dia sudah diikat dengan nama kopi sehingga ditaruh di mana saja namanya air kopi. Wa tahirun dan air suci, wa tahirun yang mensucikan. Suci mensucikan. Makruhun yang makruh. Makruh dipakai. Ya. Wa huwa adapun dia, adapun air tahirun mutahirun makruhun, al-ma'u adalah air al-musyammasu yang dipanaskan matahari. Air yang terkena panas matahari sampai menjadi panas. Ya, itu namanya air musyammas. Dipakai boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Ya, buat wudhu makruh, buat mandi makruh karena akan menimbulkan penyakit. Ya. Wa tahirun dan air yang suci, air yang ketiga adalah air yang suci tahirun, ghairu mutahirin, tetapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa adapun tahirun ghairu mutahirin. Ya, apa itu air yang suci tidak mensucikan? Wa huwa al-ma'u adalah air al-musta'malu yang dipakai, yang sudah dipakai. Musta'mal itu artinya sudah dipakai. Air bekas. Ya, bekas wudhu, bekas mandi, bekas nyuci. Nah, itu airnya walaupun suci ya tapi musta'mal, tidak boleh untuk bersuci. Musta'mal. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Mutaghayyir itu yang berubah. Bima dengan apa yang kholatohu mencampurinya. Ya, air suci kemudian berubah tercampur dengan benda-benda. Benda-benda apa? Minat tohiroti dari benda-benda suci. Contohnya kopi. Air kopi dicampur dengan air kopi dicampur dengan air panas putih. Asalnya kan air panas putih itu kan suci mensucikan, tapi karena tercampur dengan kopi tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi. Nah, karena dia hanya suci saja. Ya, untuk apa? Untuk minum, jangan untuk
mandi atau untuk wudhu. Ya. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima dengan apa yang kholato mencampuri hu-nya, mencampurinya, ya. Minat tahirati, dari benda-benda suci, baik benda cair atau benda padat. Oke, lagi ya. Summa, kemudian almiyahu, adapun air-air, ala arba'ati aksamin, adalah terbagi atas 4 bagian, 4 macam. Apa saja? Tohirun, 1, tohirun air suci, mutohirun yang mensucikan, ghairu makruhin yang tidak makruh, ghairu makruhin, mudhof ilaih. Wa huwa, adapun tohirun mutohirun ghairu makruh, al-ma'u adalah air, al-mutlaqu yang mutlak, air mutlak namanya. Watohirun mutohirun, yang kedua watohirun dan air suci, mutohirun yang mensucikan, makruhun yang makruh. Kalau yang kedua suci mensucikan tapi makruh, ya, makruh dari kata karoha, makruh, dimakruhkan. Wahwa, adapun tohirun mutohirun makruh, alma'u adalah air, al-musyammasu yang dipanasi matahari. Syamsun itu matahari. Ya, syamsun artinya matahari. Musyammas yang dipanasi matahari. Wa tahirun, dan air suci. Yang ketiga, air suci ghairu mutahirin yang tidak mensucikan. Ya, tidak mensucikan. Wa huwa, adapun tahirun mutahirun mutahirun ghairu mutahirin. Apa itu air yang suci tidak mensucikan? Al-ma'u adalah air, al-musta'malu yang dipakai, sudah dipakai, bekas, air bekas. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima dengan apa yang kholato mencampuri hu padanya, yang mencampurinya, minat tohirati dari benda-benda suci. Tohirat itu jamak taksir, jadi tohir, tohirat, jamak mu'annas salim, maaf. Jamak mu'annas salim. Tohirat. Minat tohirati. Oke, sekali lagi ya. Summa, kemudian almiyahu, adapun air-air, ala arba'ati aksamin adalah terbagi atas 4 bagian. Tohirun, 1, tohirun air suci, mutohirun yang mensucikan, ghairu makruhin yang tidak makruh, wa huwa, adapun tohirun mutohirun ghairu makruh, al-ma'u adalah air, al-mutlaqu yang mutlak, ya, air yang tidak terikat nama. Wa tohirun nomor 2, wa tohirun dan air suci, mutohirun yang mensucikan, makruhun yang makruh, mensucikan tapi makruh. Wa huwa, adapun tohirun mutohirun makruh, al-ma'u adalah air, al-musyammasu yang dipanasi matahari, wa tohirun dan air suci nomor 3, air suci ghairu mutahirin yang tidak mensucikan. Wa huwa, adapun tohirun ghairu mutahirin, al-ma'u adalah air, al-musta'malu yang sudah dipakai, wal mutaghayyiru dan air yang berubah, bima dengan apa yang khalato mencampuri hu padanya, minat tahirati dari benda-benda suci. Oke. Ya, silakan. Ibu siapa nih? Ibu Yanti boleh? Halo? Atau Pak Umar boleh? Biar pinter. Banyak prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian almiyahu, adapun air, air ala arba'ati aqsam. Oh, tadi suara saya nggak keluar ya? Ya. Silakan Bu. Maaf, tadi suara nggak keluar. Nggak apa-apa Pak, Pak Usin nggak apa-apa. Ya, Monggo. Nanti habis itu Pak Usin saya. Pak Umar, Bu Yanti. Ya. Pak Umar. Ya. Summa, kemudian almiyahu, adapun air-air, ala arba'ati aqsamin, adalah terbagi atas 4 bagian. Tohirun, mutahhirun,
ghairu makruhun. Suci Ghairu makruhin. Hmm. Ghairu makruhin. Suci yang menyucikan, tidak makruh. Ya. Wahwa, dan adapun suci yang mensucikan tidak makruh tersebut adalah al-ma'u, air-air, al-mutlaqun, satu aja. al-mutlaqu. Al-ma'u, Air mutlak. Ya. Air mutlak. Mutahhirun, mutahhirun, dan adapun yang kedua suci lagi mensucikan, makruhun adalah makruh, wahwa yaitu adalah adapun suci lagi mensucikan, wahwa adapun suci lagi menyucikan dan makruh adalah al-ma'u al-musammasu, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Ya. Wa tahirun ghairu mutahhirun, dan yang ketiga wa tahirun ghairu mutahhirin, dan yang ketiga suci tidak mensucikan, wahwa, dan adapun tidak mensucikan itu, suci tidak mensucikan adalah al-ma'ul mustakmalu, yaitu air yang mustakmal, yang sudah dipakai, wal mutaghayyiru, dan air yang bercampur, bima, dengan apa yang khalatahu, berubah. Wal mutaghayyiru, yang berubah, bima, dengan apa yang khalatahu, yang bercampur dengannya, minat tohiratu, dari benda-benda yang suci. Minat tohirati, dari benda-benda yang suci. Mumtaz. Bagus. Bu Yanti, silakan. Ya. Sumal al-miyahu ala arba'atin aksamin. Kemudian kemudian adapun air-air adalah sebagai atas 4 macam. Satu-satu, Bu. Tohirun mutoh. Summa, kemudian al-miyahu, adapun air-air. Kemudian adapun air-air adalah terbagi atas 4 macam. Ya. Tohirun mutohirun, air suci yang mensucikan, ghairu makruhun, tidak makruh, wahwa makruhin, tidak makruh, wahwa adapun dia al-ma'u, air mutlak, al-mutlak, air yang mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun, air yang suci yang mensucikan tapi itu makruh, wahwa adapun dia al-ma'u musammasu, adalah air yang panas kena matahari, panaskan matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirun, yang suci tidak mensucikan, ghairu mutahhirin, air suci tidak mensucikan, wahwa, dan ia adalah al-ma'u, air al-musta'malu, air yang sudah dipakai, al-mutaghayyiri, wal mutaghayyiri, adapun air yang berubah, bima, dengan apa yang, dan air yang berubah, al-mutaghayyiru, dan air yang berubah, wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima, dengan apa yang khalatahu, apabila kau mencampur minal toharoti, khalatahu, mencampurinya dengan benda-benda yang suci, minat tohiroti, dari benda-benda suci. Iya, benda-benda suci. Bagus. Oke, kita bahas ya. Pertama, summa. Summa ini huruf ataf. Al-miyahu. Al-miyahu ini sebagai mubtada. Oke. Mubtada dari kata
Ma'un jamaknya miyahun. Ini mubtada, adapun air-air. Mubtada makanya pakai dhamma. Ala arba'ati aqsamin. Sebagai apa ini? Huruf jar. Huruf jar majrur. Sebagai khobar. Sebagai khobar. Ya, khobarnya berupa susunan jar majrur. Ala arba'ati aqsamin. Arba'ati aqsamin ini susunannya apa nih? Mudhaf ilaih. Iya, susunan mudhaf ilaih. Arba'ati aqsamin. Ala ini huruf jar. Aqsam, arba'ati. Aqsamin ini jamak taksir dari kata kismun. Kismun jamaknya aqsam. Aqsam. Arba'ah ini isim mufrad. Nah, apa saja? Pertama tohirun. Mutahhirun. Ini susunan na'at man'ut. Tohirun air suci. Ya, ini isim fa'il dari kata tohuro. Tohuro ini fi'il madhinya. Isim fa'ilnya tohirun, yang suci. Ya, maksudnya air yang suci. Mutahhirun ini juga isim fa'il dari kata toharo. Isim fa'ilnya mutahhir. Na'at man'ut itu sama ya, harus sama-sama sifat gitu. Sifat mausuf harus sama-sama i'rabnya. Ini rofa, ini juga rofa. Sama-sama dhammah ya. Yang kalau na'at man'ut itu tandanya yang. Ghairu makruhin ini juga na'at man'ut cuma bentuknya mudhaf ilaih. Ghairu makruhin. Ya, ini susunan idhofah. Ghairu mudhaf, makruhin mudhaf ilaih. Ya. Ghairu ini sebagai na'at juga. Na'at untuk tohirun. Wa huwa sebagai apa huwa? Sebagai subjek ya, mubtada. Mubtada bagus. Al-ma'u sebagai apa? Khobar atau predikat. Al-mutlaqu sebagai na'at. Na'at. Nun. Na'at tandanya nun. Sifat untuk al-ma'u. Sifat gitu, sifat. Iya. Kalau na'at sifat sama nggak Ustaz? Sama. Na'at itu sama dengan sifat. Na'at man'ut itu harus sama dari segi i'rabnya, ya. Kalau rofa ya sama-sama rofa. Terus dari segi ma'rifat nakirahnya. Kalau tidak beral ya sama-sama tidak beral. Nah, ini ada alnya, al-ma'u. Maka sama-sama al-mutlaqu. Al-ma'u al-mutlaqu. Tohirun mutahhirun. Sama-sama tidak beral atau beral. Yang ketiga wa tohirun ya. Ini atof ya. Atof ke tohirun yang pertama ini. Makanya sama-sama rofa. Sama-sama dhammah. Wa tohirun mutahhirun. Mutahhirun sebagai na'at. Tohirun mutahhirun makruhun. Ini na'at. Na'atnya ada dua. Tohirun mutahhirun makruhun. Ya. Man'utnya tohirun ini yang pertama. Tohirun mutahhirun makruhun. Makruhun ini isim maf'ul dari karoha atau kariha. Artinya benci. Kalau makruh dibenci. Ya, atau makruh, hukum makruh. Wa huwa sebagai apa huwa? Huwa mubtada. Al-ma'u sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Sama seperti di atas ini ya. Al-musyammasu sebagai apa? Na'at. Sama-sama beral, iya, na'at. Ini sama-sama beral dengan al-ma'u. Na'at. Air yang dipanasi matahari. Wa tohirun yang ketiga, ini atof ke tohirun yang pertama. Yang ketiga adalah air suci, ghairu mutahhirin. Nah, ini susunan idhofah. Tidak mensucikan. Susunan idhofah. Ghairu mudhaf, mutahhirin, mudhaf ilaih. Ini juga susunan dua kata ini sebagai na'at untuk tohirun. Wa huwa sebagai apa? Huwa mubtada. Al-ma'u sebagai khobar. Al-musta'malu na'at. Ya, musta'mal ini isim maf'ul dari kata ista'mala.
Istamala itu artinya memakai. Memakai. Use. Kalau isim maf'ulnya musta'malun, musta'mal yang dipakai, yang sudah dipakai. Air musta'mal. Ya, air yang musta'mal. Wal mutaghayyiru. Ini wal mutaghayyir. Maktuf ke al musta'mal. Al musta'mal. Atau ke al ma'u juga boleh. Air yang berubah. Ya, berubah warna atau rasa atau bau. Kalau kopi kan asalnya air putih, kecampur kopi warnanya jadi apa? Hitam. Hitam. Rasanya juga jadi pahit gitu ya. Baunya juga beda. Itu namanya al-mutaghayyir. Air yang berubah. Bima. Ini jar majrur. Dengan apa yang? Ya, dengan apa yang kholatohu. Ini fi'il maf'ul. Kholato itu fi'il, artinya mencampuri. Iya. Ya. Hu itu maf'ulnya. Mencampurinya. Ya, ini fi'il madhi. Kholato yukholitu. Mencampurinya. Fa'ilnya itu ma. Sesuatu ya, sesuatu yang mencampurinya. Isim mausul ya, Ustaz? Apa? Isim mausul dia, ma-nya. Ma-nya isim mausul ya, betul. Allazi, allazina, allati, man itu isim mausul. Jadi mabni. Kholatohu mencampurinya. Ma-nya itu kan sesuatu tadi, sesuatu mencampurinya. Hu-nya sebagai maf'ul bih, objeknya. Minal thahirati sebagai jar majrur. Kalau ada min maka setelahnya dibaca kasroh. Thahirati. Thahir sesuatu yang suci kalau jamaknya. Thahirat sesuatu yang suci. Benda-benda yang suci gitu. Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Tadi kan di sini kan dia ma-nya itu isim mausul. Iya. Berarti kan ada sila mausulnya, Ustaz ya. Sila mausulnya itu khalatahu itu ya. Iya, sila mausulnya khalatahu. Punya kembali kepada ma. Iya, betul. Ya, Ustaz. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Nah. Habis jamnya.